Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Semoga berkah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa terlimpah pada kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 3 Josari, Ibu Enda Sukmawati. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Josari, serta Bu Yuliati selaku calon guru penggerak SD Negeri 3 Josari. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami mengajak Bapak Ibu untuk senantiasa bersyukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia kesehatan, keselamatan dan nikmatnya. Semata pada siang ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara diseminasi dengan tema budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara yang akan kita laksanakan sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tiga, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Josari. 4. Pelaksanaan diseminasi. 5. Penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara tersebut, marilah kita buka dengan menundukkan kepala sejenak agar apa yang kita mulai dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia
kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa ayyuba idna rabbahu massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD 3 Rajosari serta Ibu Yuli guru dari CGP Angkatan 10 yang berbahagia, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini Ibu Yuli mengadakan diseminasi modul 1.4 dengan judul Budaya Positif. Bapak Ibu guru semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, serta salawat serta salam selalu tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini Bu Yuli mengangkat judul Budaya Positif CGP Angkatan 10 di Kabupaten Malang untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kita sebagai guru yang sudah melaksanakan CGP, kita dituntut untuk bisa melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah, terutama di dalam kelas yang dipimpin oleh guru dari CGP. Dan kalau bisa, nanti dari ibu, bapak ibu yang sudah ikut CGP nanti, mudah-mudahan bisa membangun dan melaksanakan, menyebarkan ilmu-ilmu yang baik yang dulu masih berupa kekerasan, atau kalau anak kurang memahami kita pelototi atau dengan kita cubit, sekarang dilaksanakan dengan nyaman dan senang. Jadi anak tidak merasa ketakutan dengan adanya kekurangan dia sendiri untuk di dalam kelas. Contohnya kalau matematika tidak bisa, anak tidak menangis karena kita bisa memberi pengarahan kepada anak agar anak itu tidak takut supaya bisa. Contohnya, sekarang maju simpulan 2 kali 3 berapa ditanya. Terus anak itu tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Jangan dipelototin, jangan diketawain. Jadi kita harus pendekatan dengan baik. Kita junjung, kita kasih contoh. Misalkan ada 2 botol, ditambah 2 botol, ditambah 2 botol, akhirnya jumlahnya sama dengan 2 kali 3, dan anak itu akan mengerti. Bapak Ibu guru, untuk selanjutnya kita bersyukur di sekolah kita ini ada yang sudah mengikuti CGP, karena dari perkembangan CGP insya Allah nanti ilmu-ilmunya bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, dan Bapak Ibu guru yang lain akan segera mengikuti CGP juga untuk angkatan berikutnya. Jadi itu wajib. Untuk angkatan bulan ini angkatan 10. Jadi kemungkinan nanti dibuka lagi angkatan ke-11. Kemungkinan di sekolah kita sudah mulai menyusul, Pak Erik.
Semoga Pak Eri bisa menyusul seperti Bu Yuli, jadi sedang dalam proses. Demikian sambutan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Endang Sukmawati atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi diseminasi yang bertema budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Yuliati selaku calon guru penggerak SD Negeri 3 Harjosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Harjosari, Ibu Endang Sukmawati. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Harjosari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya sehingga kita pada siang hari ini hadir di sini di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan Ibu Kepala Sekolah yang bersedia untuk hadir di kegiatan pada siang hari ini. Nah, kegiatan ini adalah bentuk aksi nyata saya dalam mempelajari pembelajaran yang ada di program Guru Penggerak, yaitu modul 1.4 terkait budaya positif. Di sini saya diseminasi ini bertujuan untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi apa yang saya paparkan nanti itu adalah pembelajaran yang sudah saya dapatkan pada modul 1.4. Jadi aksi nyata ini adalah aksi nyata saya dan salah satunya adalah diseminasi ini. Bapak Ibu biar bersemangat, tepuk semangat dulu ya. Ngecek. Semangat, tepuk semangat ya. Semangat. Ada ya? Tepuk semangat. 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 Ya, sudah semangat Bapak Ibu. Ada budaya positif. Menurut Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Menurut pendapatnya Bapak Ibu, apa budaya positif itu? Budaya positif apa, Pak Erik? Menurut Pak Erik apa budaya positif? Ya, tepuk tangan untuk Pak Erik. Ya, budaya positif adalah budaya yang baik untuk murid-murid kita ya. Ini adalah pembelajarannya. Ini ada materi yang akan saya paparkan hari ini, akan kita bahas hari ini. Di sini ada beberapa 4 pertanyaan nih, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Dimohon pendapatnya. Setuju? Apa? Setuju tapi tidak efektif. Ya? Mana Pak Baik? Monggo. Pemberian hukum dapat mendisiplinkan siswa
siswa. Ya, sebenarnya bisa, tapi tidak efektif. Karena alasan untuk anak-anak disiplin itu karena takut sama guru, tidak untuk kesadaran diri mereka sendiri. Gitu. Terima kasih Bapak, luar biasa jawabannya ya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Di sini saya ingin tahu siapa yang setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Boleh angkat tangan yang setuju? Hukuman tapi positif dong. Ya, angkat tangan boleh. Oh ya. Yang tidak setuju? Berarti yang tidak angkat tangan ya, tidak setuju. Untuk pertanyaan berikutnya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak setuju? Apa? Setuju. Oh ya, setuju. Yang setuju coba angkat tangan yang setuju. Nah, ya. Alasannya kenapa? Pak Heru, alasannya? Yang biasanya hadiah itu diberikan untuk memotivasi siswa supaya untuk meningkatkan belajarnya. Terima kasih sudah berjawab Pak Heru ya. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Ya, ada bisa setuju, ada yang tidak setuju. Berikutnya, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Tidak setuju? Setuju ya? Setuju yang setuju boleh angkat tangan Bapak Ibu. Nah, setuju semua, luar biasa. Oke. Terus yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Guru sebagai teman. Oke. Oh iya. Setuju semua? Ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, materi hari ini terkait ini Bapak Ibu. Nanti akan ada pemahaman. Ini yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Jadi ada beberapa kontrol guru ini. Tadi itu apa budaya positif ya? Tadi Pak Erik tadi sudah menjawab ya. Budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai yang keyakinan yang baik tentunya ini, nilai-nilai yang baik, keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Konsep inti budaya positif. Nah, Bapak Ibu, pada modul 1.4 itu budaya positif itu ada beberapa, ini ada 8 konsep inti. Jadi lumayan banyak pada modul ini. Yang saya pelajari itu ada banyak. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Berikutnya ada disiplin positif. Terus ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Terus ada lagi motivasi perilaku manusia. Terus posisi kontrol seorang guru, sama keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 8 pokok intinya. Budaya positif itu ada 8 pokok ini, Bapak Ibu. Saya mulai yang pertama itu ada ini, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada? Ada 6. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan berikutnya adalah mandiri. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang baru sekarang cobalah buka. Ini cobalah buka ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, di sini Anda dan
ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi yang satu mengepalkan tangan kita ya, tangan kita yang satu orang. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi pentingnya barangnya sangat berharga. Tugas B rekan Anda itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan kita itu. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Boleh kita mulai sudah siap? Dengan teman. Ayo, dicoba Bapak Ibu. Ayo, dicoba satu siapa yang sebagai A, siapa yang sebagai B. Ayo, maka yang A itu yang menjaga barangnya yang tadi berharga itu, yang B yang berusaha membuka. Coba. Semua coba itu, kita main bersama. Monggo. Ayo kita mulai ya. Ayo 1, 2, 3. Ayo coba aja. Ayo berusaha. Coba. Coba. Coba aja. Ayo. Coba kita dibukain. Ayo coba. Ayo. Kita mau kesana. Ini barangnya sangat berharga loh. Berharga banget. Kehidupannya Pak Roy. Kurang Pak, naikkan lagi ya. Bagaimana? Berhasil Pak Eri? Menuju, tidak berhasil kan? Kenapa? Ini tadi saat mengepalkan tangan, kenapa punya kemudian kok dibuka? Kenapa ya? Kemudian kenapa kok dibuka? Dibukanya itu karena memuji atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Lalu kenapa tidak dibuka? Uangnya kurang. Berarti ini yang tadi ya, motivasinya tadi pemberian gitu ya, pemberian kayak hadiah itu kurang ya, hadiahnya imbalannya kurang ya, kalau makanya tidak dibuka. Nah, ini jadi ini adalah berkaitan dengan peserta didik kita itu Bapak Ibu. Oh ya. Nah, tadi tidak yang berhasil dengan keyakinannya, dengan sendirinya ya tadi kemudian membuka dengan sendirinya, suka rela tadi ya, dari kemauannya sendiri. Kalau Pak Roy tadi mempertahankan, nah meskipun dikasih imbalan berarti tidak berhasil tidak berhasil dibuka. Nah seperti itu juga peserta didik kita, meskipun kita beri hadiah kalau sudah berbuat nggak mau, nah itu kurang motivasinya. Meskipun kita kasih banyak uang atau apa, tetap motivasinya kan berkurang. Seperti itu peserta didik kita juga. Nah itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika tidak bisa mengontrol, Pak Eri tidak bisa mengontrol Pak Roy untuk membuka ini kepala tangannya tadi. Nah, nggak bisa karena Pak Eri tidak bisa mengontrol Pak Roy. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, seolah-olah kayak, nah itu kayak semudah itu ya. Kayak murid itu bisa langsung menurut ke Bapak Ibu guru. Terus yang berikutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita sudah guru memberi penguatan positif. Jadi nanti kalau belajar itu nilainya bagus, nanti naik kelas apa. Tapi apakah berhasil sama peserta didik kita? Ya mungkin ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah itulah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi di peserta didik itu dibuat merasa bersalah, jadi kayak disalahkan. Nah itu akan berhasil Bapak Ibu?
Nah, berikutnya ada ini sih bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai seorang guru berhak memaksa siswa kita atau peserta didik kita. Tidak kan ini. Nah, makanya ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, berikutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini ada teori stimulus respon ke teori kontrol. Yang stimulus respon yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, apakah iya kebutuhan kita sama? Kebutuhan peserta didik kita sama? Nah, pada teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan murid yang satu dan yang lain itu berbeda. Berikutnya ada semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Peserta didik kita juga seperti itu. Berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, apakah bisa? Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya lagi ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita kan langsung menganggap itu, kalau stimulus respon kita kan seperti itu. Tapi pada teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Berarti memiliki alasan. Jadi kenapa sih bisa anak-anak? Kenapa sih setelah kita ajak bicara anak ternyata ada alasan dibaliknya seperti itu. Berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, apakah bisa? Ada stimulus respon gitu. Terus pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kalau pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kayak tadi Pak Roy, hanya Pak Roy saja yang bisa ini. Pak Erik dengan berusaha tadi memberi uang, dengan memberi apa, tapi tidak membuka, tetap dengan pendiriannya. Pak Roy tetap mengapalkan namanya seperti itu. Mungkin kalau gue tidak minta. Terus berarti tergantung orangnya ya. Berarti itu motivasinya dari motivasi eksternal kita juga. Terus yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, misalnya sudah dibujuk gagal, ada pemaksaan. Pada teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya model berpikir menang kalah. Terus pada teori kontrol model berpikir menang. Nah, itu adalah perbedaan dari stimulus respon, pendekatan stimulus respon pada teori kontrol. Nah, berikutnya disiplin positif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu disiplin itu apa? Menurut disiplin itu apa? Belum ada. Disiplin itu apa, Bu Dian? Menurut Bu Dian, pendapatnya Bu Dian, disiplin. Nah, ya, bisa kan? Belum lihat ini, kan enggak ini. Perilaku yang sesuai dengan aturan. Terima kasih Bu Dian. Kemudian ada disiplin adalah perilaku sesuai aturan. Nah, ternyata kalau disiplin di sini berasal dari kata disiplina. Nah, yang artinya belajar. Nah, ini pun baru saya dapatkan, baru saya ketahui setelah mempelajari modul pada materi yang ada pada materi budaya positif. Artinya itu belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita itu disiplin itu karena nilai-nilai kita yang yakini. Jadi bukan karena aturan.
seperti itu. Kalau dulu memang disiplin itu yang taat peraturan seperti itu ya, menaati tata tertib seperti itu. Begitu pun saya, menurut saya belum seperti itu kemudian ya. Terus disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu ini cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi pendisiplinannya bukan karena penghargaan, hukuman, reward seperti itu. Jadi itu yang dinamakan disiplin positif. Kalau selama ini kan disiplin itu sesuai peraturan ya. Kalau melanggar peraturan ada konsekuensinya, ada hukumannya seperti itu. Tapi kalau disiplin positif itu ini tanpa imbalan, penghargaan ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau tadi kata penghargaan dan hukuman itu adalah motivasi ekstrinsik, masih motivasinya dari luar. Jadi untuk disiplin positif ini tujuannya menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa. Jadi anak yang berbuat kesalahan atau tidak menaati peraturan itu ada keinginan untuk memperbaikinya dari diri siswa sendiri seperti itu. Jadi itu adalah motivasi intrinsik. Berikutnya Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila. Sudah tadi itu ya, sudah tahu untuk profil pelajar Pancasila tadi ada 6. Yang pertama ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya kebinekaan global, ada gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis, ada 6. Dan menurut Ibu, Primary Years Program atau PYP itu ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya lagi ada keterampilan hidup, life skill. Nah, di sini ada beberapa juga nilai-nilai kebajikannya, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan menurut organisasi ini, yang ketiga ini ya. Berikutnya lagi adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Ini sudah ada ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa contoh kebutuhan dasar kita? Contohnya ada yang bisa memberikan makan, ya, makan, terus tempat tinggal. Nah, berikutnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu ya. Betul sekali, tadi ada 5 kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan. Berikutnya adalah kesenangan. Nah, contohnya kalau bertahan hidup itu ada makanan,
berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah penguasaan, namanya harga diri, terus keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu adalah penguasaan. Untuk kebutuhan dasar manusia yang kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan. Jadi kita itu memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi mampu bebas ya, mampu mengarahkan mau kemana gitu, seperti itu. Terus kesenangan, bermain, humor, antusiasme, sama tertawa. Berikutnya, nah ini tadi Bapak Ibu kan ada motivasi perilaku manusia. Nah tadi ada motivasi yang berasal dari luar, itu namanya motivasi ekstrinsik. Motivasi dari luar. Motivasi dari luar itu tujuannya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita berbuat sesuatu itu karena motivasi ekstrinsik. Nah, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan penghargaan, tadi untuk mendapatkan hadiah. Berikutnya motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya Bapak Ibu, ada di sini ada hukuman. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu bersifatnya tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi kalau fisik disuruh misalnya lari keliling lapangan seperti itu. Kalau psikis contohnya seperti apa? Dengan ucapan ini mentalnya berikut. Terus berikutnya ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu berencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi sudah ada peraturan, misalnya ada peraturan di kelas seperti itu. Jika dilanggar konsekuensinya sesuai yang ada itu. Jadi harus melaksanakan sesuai konsekuensi yang sudah ada. Berikutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, murid itu tetap tidak nyaman. Berikutnya sikap guru selalu memonitor murid. Jadi sikap guru itu selalu memonitor murid seperti itu. Berikutnya yang ketiga itu ada restitusi. Nah, ini adalah restitusi ini yang saya terapkan kemarin. Sudah saya praktikkan di kelas saya. Yang restitusi itu apa sih? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi siswa itu mencari solusi sendiri dari siswa yang membuat permasalahan, siswa membuat kesalahan, tapi siswa itu berusaha untuk memperbaikinya sendiri, mencari solusi sendiri sesuai keyakinan. Nah, berikut ini ada 5 posisi kontrol Ibu, 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama ada penghukum. Nah, berikutnya ada lagi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, sebagai teman. Berikutnya sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nanti ada penjelasannya di slide berikutnya. Kalau Bapak Ibu selama ini posisi Bapak Ibu, posisi kontrolnya yang mana? Kalau kemudian posisi kontrolnya yang mana? Yang sudah boleh lebih satu kan? Yang sudah selama ini pengalamannya posisi kontrolnya. Karena kelas saya maunya kelas 6, sebagian lebih ke teman. Sama. Kalau Bu Risma yang mana? Karena saya memegang kelas 3 itu lebih penghukuman. Iya, tidak apa-apa. Memang kita ini dari posisi kontrol ini pasti pernah kita lakukan. Kalau Pak Lai apa yang pernah dilakukan? Mungkin kalau anak-anak
disipliner mungkin menghukum, tapi cara menghukum yang baik itu, yang bisa iya, ya yang bisa menyadarkan mungkin dari tugas, mungkin ya penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Jadi anak-anak dinasihati begini begitu. Terima kasih Barat. Kalau buat pernah apa yang pernah pengalamannya. Nah kita kan pasti punya pengalaman sebagai seorang guru. Sebagai dulu seorang guru atau sekarang? Sebagai guru gede pengalamannya. Yang pernah Itu dilakukan yang termasuk manajer memantau teman membuat rasa itu diantaranya yang pernah Yang- dilakukan. oh, Nah, yang- nanti untuk materi gitu maksudnya. yang pernah. Membuat orang merasa bersalah. Ya, ya benar membuat merasa bersalah. Ya, tentunya tidak apa-apa kita sesuai ini nih, Bapak Ibu. Saya sebagai pembimbing, apakah pernah kita? Pasti pernah. Sebagai pembuat merasa bersalah pun pernah. Ini saya juga biasanya membuat merasa bersalah. Itu pernah juga saya lakukan. Jadi dari perilaku ini, dari 5 posisi kontrol ini, ada yang perilaku kontrol negatif dan ada perilaku kontrol positif dan ada yang kontrol diri. Jadi yang mana perilaku kontrol negatif itu yang ini yang dua, penghukum dan membuat merasa bersalah, itu merupakan kontrol negatif. Jadi bapaknya tidak untuk siswa. Jadi yang berikutnya yang kontrol positif itu sebagai teman dan pemantau. Nah, Bapak Ibu yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Nah, tapi meskipun tidak sebagai manajer, sebagai teman atau pemantau itu sudah baik karena itu juga perilaku kontrol positif. Nah, jadi sebagai teman, sebagai pemantau itu sudah tergantung permasalahannya ya. Memang idealnya itu sebagai manajer, tapi itu perlu usaha untuk melakukannya. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang kasusnya sama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kasusnya sama, tapi kita menggunakan 5 posisi kontrol yang berbeda. Caranya seperti ini, ucapannya. Posisi kontrol penghukum sebagai penghukum di sini siswa disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai penghukum. Berikutnya untuk membuat merasa bersalah itu nih, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, di situ adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Yang kita ucapkan seperti itu. Nah, selanjutnya, contoh penerapan yang ini sama ya kasusnya tadi. Kalau sebagai teman, apa yang diucapkan guru? Nah, yang diucapkan guru seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi guru sebagai teman. Nah, jadi tidak apa-apa begitu. Nah, iya, memang semuanya itu kalau diterapkan itu ya berusaha. Berikutnya ada kita sebagai pemantau. Nah, pernyataannya guru seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, di sini kalau sebagai pemantau itu sudah ada konsekuensi. Nah, ada konsekuensinya. Misalnya kalau datang terlambat, kalau tidak mengerjakan PR juga. Sudah ada kesepakatan. Ya, sudah ada kesepakatan. Sudah ada konsekuensi. Jadi ini misalnya tidak mengerjakan PR harus menulis lagi ulang, itu sudah disepakati. Nah, seperti itu. Kita pasti pernah ya melakukan itu. Jadi misalnya juga buat kesepakatan sama anak-anak. Besok PR-nya harus dikumpulkan. Jika tidak dikumpulkan, ini ada konsekuensinya. Misalnya di sini sebagai pemantau kita sebagai
pemantau. Berikutnya yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah, ini kalau sebagai manajer itu seperti ini yang dikatakan oleh guru. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, gitu ditanya. Siswa itu ditanya, salahnya apa? Itu ditanya. Nanti menjelaskan siswa. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu anak-anak yang mencari solusi sendiri. Bagaimana caranya memperbaiki kesalahannya, gitu. Jadi tidak ada sesuai aturan atau konsekuensi tadi. Jadi anak mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Nah, Bapak Ibu apakah sudah paham dengan 5 posisi kontrol guru perbedaannya? Nah, pastinya kita sudah pernah melakukan ya 5 posisi kontrol ini, tapi kayaknya yang belum itu manajer. Sebagai manajer ini, kalau saya sendiri sebagai manajer ini belum, tapi kemarin saya sudah mempraktikkan posisi manajer pada anak-anak. Nah, untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu, di sini ada pernyataan. Yang pertama, pernyataannya gini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa ya Bu? Ayo coba angkat tangan yang mau menjawab. Membuat orang merasa bersalah. Ya. Kalimat saya kecewa sekali dengan kamu termasuk posisi kontrol yang membuat orang merasa bersalah. Gitu. Untuk yang lain apakah ada pendapatnya yang berbeda? Sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, betul sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Oke. Berikutnya, nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa posisinya? Yuk, ada. Boleh? Ayo, ya. Kamu apa? Perilaku kontrol negatif penghubung. Ya betul Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah posisi kontrol penghubung. Nah, berikutnya, nah ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, apa ini Bapak Ibu? Rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, ya sebagai manajer di sini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini pasti sudah tahu posisinya apa? Iya, posisinya adalah teman, betul. Nah, sudah paham. Berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini posisi apa? Nah, tadi. Iya, betul. Pemantau nih, Bapak Ibu, itu betul adalah posisi pemantau. Nah, berikutnya, nah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ayo, kenapa? Iya. Jawab kemudian. Kenapa? Karena kalau keyakinan kelas itu sesuai kesepakatan satu kelas, baik guru maupun murid. Iya. Betul sekali kemudian. Jadi kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama murid nih, dan itu akan dilaksanakan bersama. Kalau peraturan itu karena sudah ada dan harus kita patuhi seperti itu. Nah, keyakinan kelas di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ini kemarin saya sudah mempraktikkan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu kan bersifat abstrak. Berikutnya berupa pernyataan universal, jadi pernyataan umum. Berikutnya dibuat dalam pernyataan positif. Jadi positif itu misalnya contohnya keyakinan kelas dilarang membuang sampah, itu pernyataan positif apa negatif? Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu adalah ya itu pernyataan negatif. Jadi yang positif menjaga kebersihan itu boleh, atau menjaga kebersihan itu adalah pernyataan positif. Terus
sedikit saja agar mudah diingat. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi sesuai kondisi kelas masing-masing. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, seperti ini. Anak-anak saya beri ini sticky note, terus ditulis berdasarkan keyakinan mereka yang diinginkan. Nah, mereka menulis terus ditempelkan di dalam tulis. Terus kita kan masih ada yang sama. Jadi kita hanya pilih beberapa saja, misalnya sama sudah kita sepakati nanti. Kemarin saya mendapatkan 6 keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah ditulis oleh anak-anak di kelas saya. Yang ini keyakinan kelas 4 di sini kemarin religius. Jadi berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berikutnya disiplin, hadir di sekolah tepat waktu. Terus berikutnya tanggung jawab, bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan diselesaikan tepat waktu. Nah, ini biasanya kan agak sulit nih, Bapak Ibu pasti anak-anak itu jarang mengerjakan PR. Seperti itu. Ini hanya keyakinan kelas yang kita bentuk kemarin. Terus ada sopan santun, berperilaku sopan dan santun. Nah, ini yang mulai agak sulit untuk anak-anak terapkan. Berikutnya kebersihan. Nah, menjaga kebersihan di kelas dan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir kemarin itu menghargai, jadi menjaga fasilitas di kelas dan sekolah. Nah, itu sebenarnya yang ditulis anak-anak. Cuma keyakinan, cuma penerapannya mungkin memang harus butuh kesadaran dari diri sendiri tadi ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah yang terakhir ini adalah materi segitiga institusi. Nah, ini adalah materi yang terakhir yang ada pada modul 1.4. Apa sih segitiga institusi itu? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada segitiga institusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, berikutnya validasi tindakan yang salah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada penjelasannya untuk menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di menstabilkan identitas itu guru biasanya berkata seperti ini, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Terus ibu atau bapak juga pernah melakukan itu, seperti itu. Terus ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Seperti itu kata-katanya. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas pada tahap segitiga institusi seperti itu. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan perkataan guru seperti ini biasanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan berikutnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini tergantung permasalahannya ya Bapak Ibu. Bisa seperti ini, contohnya seperti ini. Tapi tergantung permasalahan siswa. Misalnya bertengkar dengan teman atau permasalahan seperti tadi tidak memakai atribut lengkap seperti itu. Berikutnya tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik yang dari dalam. Perkataan guru seperti ini contohnya. Apa keyakinan kelas kita? Jadi menanyakan keyakinan kepada murid. Terus apa yang telah disepakati bersama? Jadi kan tadi siswa sudah membuat keyakinan kelas ya, sudah disepakati bersama. Jadi nilai-nilai mana yang sudah apakah melanggar nilai-nilai yang telah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi ditanyakan kepada anak. Berikutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu Bapak Ibu adalah tahapan segitiga restitusi. Kemarin saya sudah mempraktikkan penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Berikut ini ada dua kasus kemarin. Yang pertama adalah anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, berikutnya ini
tidak mengerjakan PR. Yang kedua adalah kasus anak yang tidak mengerjakan PR. Itu tadi Bapak Ibu, saya mencoba memperhatikan segitiga restitusi di kelas saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan, boleh. Siapa? Sedang. Oke. Demikianlah Bapak Ibu tadi sudah penerapan. Saya coba mempraktikkan saja. Jadi mungkin belum maksimal saya mempraktikkan tadi dengan kata-kata yang pilihan kata yang saya pilih itu masih ada yang lebih tepat sebenarnya seperti itu. Nah untuk penutupnya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya
guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini ya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer tadi yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Nah, itu tadi pemaparan saya ada di zaman saya hari ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kehadirannya. Semoga kedepannya kita dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Ini tapi untuk praktiknya memang butuh belajar lagi, butuh penerapan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.